Halo sobat, kembali ke channel ini masih berbicara seputar materi public speaking. Kali ini kita akan membahas tentang materi power opening, yaitu cara atau teknik membuka atau memulai satu presentase pembicaraan atau saat berbicara di depan umum dengan baik dan menakjubkan. Bagi saudara yang belum mensubscribe channel ini, saya persilakan untuk memberikan like, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi materi-materi seputar pembelajaran. Power opening yaitu teknik membuka satu pembicaraan, presentase atau penyajian materi atau isi atau penyampaian pesan yang dilakukan oleh seorang public speaker dengan menarik dan menakjubkan. Powerful, ada satu teknik untuk memulai membuka dengan sangat powerful sehingga audiens atau hadirin yang melihat, mendengar, dan menyaksikan terkesima dan melihat satu hal yang menarik dari seorang public speaker, dan mereka betah untuk menyimak hingga selesai presentasi atau pembicaraan. PowerPoint opening adalah satu teknik atau cara yang bisa dipelajari dan dipraktekkan dalam profesi apapun kita. Yang pertama yaitu memulai satu presentasi atau memulai pembicaraan atau berbicara di depan audiens dengan memberikan pujian tulus. Tentu memang saat kita mulai diberikan salam dan sapaan. Salam dan sapaan disesuaikan dengan kondisi audiens atau latar belakang audiens. Salam sapaan yang lazim digunakan yaitu menggunakan selamat atau menggunakan kata-kata yang sifatnya umum, generalis, yang bisa diterima. Memulai pembicaraan, sebab dalam teknik public speaking 30 detik pertama itulah seorang public speaker menarik atau grab audience, perhatian audience untuk betah dan menyimak pembicaraan presentasi kita hingga selesai. Oleh karena itu memberikan pujian tulus adalah satu cara. Contohnya seperti Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di tempat ini adalah putra-putri terbaik bangsa, adalah orang-orang pilihan yang bersedia untuk datang, duduk, dengar, tapi juga menyampaikan ide pendapat untuk kita sama-sama belajar. Oleh karena itu, forum kali ini adalah forum yang tepat, karena di hadapan saya adalah orang-orang yang tepat dan orang-orang yang merupakan pemilik masa depan. Itu adalah teknik membuka, memulai dengan memberikan pujian tulus. Pujian tulus sifatnya apa adanya, tidak terlalu over, tidak terlalu berlebihan, tapi disesuaikan dengan konteks dan keadaan latar belakang audiens atau hadirin yang kita sampaikan presentasi atau sampaikan sambutan atau sampaikan pesan-pesan. Yang kedua adalah kita mengajukan pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat retorik yang tidak perlu dicarikan jawaban, tapi menghentak langsung kepada kesadaran audiens. Pernyataan retorik yaitu bagian dari juga retorika, pernyataan retoris. Contohnya seperti ini. Adakah di tempat ini orang-orang yang hanya datang, duduk, dengar, dan diam? Adakah orang-orang di tempat ini yang terbelenggu oleh keadaan masa lalunya? Adakah di tempat ini orang-orang yang takut kepada masa depannya? Saya yakin dan percaya semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mempersiapkan masa depannya dengan belajar dan berusaha berikhtiar dari sekarang untuk mencapai puncak prestasi. Disertai dengan audiens daripada hadirin, karena kita mengajukan pernyataan yang menghentak langsung kepada kesadaran dan berkaitan dengan materi atau pelajaran atau pesan sambutan yang akan kita sampaikan kemudian.
Itu adalah teknik yang kedua, dengan mengajukan pernyataan retorik atau sebuah kalimat tanya yang tidak perlu memerlukan jawaban, tapi menghentak langsung kepada kesadaran audiens. Yang ketiga adalah kita mengutip kata-kata bijak. Kata-kata bijak ini boleh diambil dari kalimat-kalimat yang sifatnya quotation atau pesan-pesan moral, bisa juga dari pendapat-pendapat tokoh, pendapat-pendapat pemimpin dunia, pemimpin bangsa yang berkaitan dengan apa-apa isi pesan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan atau kita sajikan kepada audiens. Kutipan-kutipan bijak itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan, baik dari buku, dari catatan-catatan maupun kutipan yang ada di media sosial atau di internet. Banyak sekali. Contohnya pernyataan dari Ki Hajar Dewantoro kalau itu berkaitan dengan pendidikan bangsa, kutipan dari Mahatma Gandhi kalau itu pesan-pesan moral untuk perubahan, kutipan dari Martin Luther King kalau itu berkaitan dengan persamaan hak dan kewajiban, atau seperti kata-kata dari Nelson Mandela tentang pengampunan dan kehidupan yang lebih baik. Bisa kita kutip kata-kata dari mereka, atau bisa juga kita mengambil dari teks-teks atau ayat-ayat dari kitab suci yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang akan kita paparkan dalam materi presentasi tersebut. Kata-kata bijak itu akan membawa audiens kepada satu pengantar pada pemahaman yang lebih detail yang akan kita sampaikan dan berkaitan erat dengan materi atau pesan yang akan kita sampaikan. Teknik power opening yang berikut adalah kita mengajukan pertanyaan misterius. Pertanyaan misterius yaitu suatu kalimat yang disampaikan kepada audiens atau hadirin untuk mereka jawab, tapi mereka dalam lingkup bertanya-tanya, karena kita sampaikan mengundang tanya, sehingga kita menarik perhatian audiens fokus kepada apa yang kita sampaikan atau apa yang kita paparkan. Kalimat misterius atau pertanyaan misterius tersebut seperti ini kira-kira. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, botol apakah yang ada di atas meja ini? Tentunya kita telah menyediakan 3 jenis botol yang ada di hadapan meja atau di hadapan mimbar atau di muka kita selaku pembicara umum. Botol apakah yang ada di atas meja ini? Kemudian para peserta hadirin atau audiens kita akan menjawab serempak, botol parfum atau minyak wangi. Pertanyaan kedua selanjutnya yang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, botol parfum manakah yang Anda paling suka atau menjadi pilihan favorit? Tentu mereka akan bertanya-tanya lagi, apakah yang sebelah kiri, tengah, atau yang kanan? Karena mereka mungkin posisi duduk jauh, mereka semakin bertanya-tanya, apakah rasanya, apakah variannya, apakah jenisnya, apakah bahannya. Mereka akan bertanya-tanya. Kemudian kita bisa lanjut dengan satu pernyataan berikutnya, bahwa benar bahwa ketiga botol ini adalah botol parfum, tapi pilihan kita adalah sesuai dengan jenis warnanya, jenis bahannya, atau variannya yang membuat pilihan kita jatuh pada botol salah satu dari ketiganya. Seperti juga dalam hidup kita, hidup ini adalah pilihan. Olehnya kita boleh memilih apa-apa saja barang yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi kita. Begitu juga dengan apa-apa yang akan kita keluarkan untuk kita belanjakan atau kita belikan untuk menjadi kebutuhan kita sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Itu sebuah teknik pertanyaan misterius yang akan menggiring kita atau membawa audiens kepada satu pemahaman yang akan kita sampaikan melalui materi atau penyajian pesan materi pembelajaran atau materi training atau materi di sekolah atau kuliah atau di kantor yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Yang berikut adalah menceritakan lelucon atau kisah lucu atau anekdot. Mengapa menggunakan cerita lelucon atau kisah lucu atau anekdot? Karena dalam batasan umur apapun,
lelucon, anekdot, kisah lucu adalah lintas umur, baik anak-anak sampai orang besar, semua menyukai cerita lucu atau anekdot atau kisah lelucon ini. Menggunakan lelucon, kisah lucu di awal adalah untuk menarik perhatian audiens yang biasanya berpikir bahwa pembelajaran, penyampaian sambutan, pesan, atau arahan, atau materi itu terlalu berat, sehingga mereka kaku atau mereka terlalu terpaku pada situasi yang lebih tegang. Dengan menceritakan lelucon, kisah lucu, mengantar audiens untuk lebih rileks dan tenang untuk menyerap materi atau pesan yang akan kita sampaikan. Kisah lucu bisa kita dapatkan dimanapun. Ada buku yang memuat khusus kisah lucu atau lelucon, ada juga kisah kita sendiri atau kisah orang lain yang bisa kita ceritakan dengan tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun. Kita bisa ubah namanya menjadi inisial, atau si A, si B, atau tokoh A, tokoh B, jika itu berkaitan dekat-dekat dengan kehidupan kita, supaya tidak ada yang tersinggung. Kita cerita apapun. Contohnya seperti ini. Waktu kuliah dulu, kami kedatangan dosen tamu yang lulusan luar negeri. Saya dan teman-teman sambil menunggu dosen tersebut, kita bercerita-cerita dan kita bertanya kepada salah seorang yang kita anggap mahasiswa lebih senior. Kita tanyakan, katanya dosen tersebut sombong karena berasal dari luar negeri, perguruan tinggi yang elit di Eropa Barat, di salah satu negara sana di Perancis. Kami bertanya-tanya kepada mahasiswa tersebut yang kami anggap mahasiswa senior. Ternyata dalam kuliah umum itu kami keliru ketika si mahasiswa yang senior tadi dipersilahkan maju, dan ternyata dia adalah dosen tamu yang penampilannya sangat kasual, friendly, dan akrab sehingga menegur. Dia duduk bukan di depan, tapi dia duduk di deretan mahasiswa untuk lebih akrab dan lebih mudah diterima. Kami pun tersipu-sipu malu. Ternyata mahasiswa yang kami anggap mahasiswa, ternyata seorang dosen senior yang bergelar PhD atau doktor dari luar negeri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita jangan melihat orang dari luarnya atau dari casingnya, tapi dalam filosofi padi, bahwa semakin berisi dia, semakin merunduk, dan semakin dia berbobot, semakin sunyi suara atau lebih redam. Oleh karena itu, jika kita berilmu dan berharta, hendaklah kita semakin akrab dengan lingkungan, dan kita pun akan diterima. Begitu kira-kira cerita lelucon atau kisah lucu yang bisa mengantar kita pada penyajian materi atau pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Power opening adalah sebuah teknik cara yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam hal apapun, dalam profesi apapun, dan dimanapun, dan apapun jenis forumnya. Tinggal kita sesuaikan apakah dia jenis forum yang sifatnya formalkah, semi formalkah, atau non formal. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom inspirasi.